Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudki wal wafa. Kun lana mu'inan wa mus'ifa, amma ba'du. Segenap jemaah, para masyayikh, tuan-tuan guru yang terhormat, tanpa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali ada dalam bimbingan hidayah dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Duduk mulazamah, mudawamah istiqomah kita mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tawajuhkan hati akan mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita telah membuka bagaimana asrar rahasia kedudukan sholat dalam ibadah, bahwasanya salah satu petuah nasihat ulama berkaitan bagaimana hebatnya sholat sebagai solusi dalam berbagai masalah. Singkatnya, dalam sebuah hikmah, Al-Arif Billah Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya berkata, jarak antara masalah dan solusi amat dekat. Saya ulangi, jarak antara masalah dan solusi amat dekat, seperti halnya jarak antara jidat dan tempat sujud. Itu bahasanya. Jarak antara masalah dan solusi amat dekat, dekat sekali seperti jarak antara jidat dan tempat sujud. Jika ada masalah enggak kelar-kelar, tinggal kita lihat jarak jidat sama sujud dekat apa jauh. Semakin jauh jarak kita jidat sama tempat sujud, semakin gak kelar-kelar masalah. Maka jika banyak masalah, cek aja sholatnya kita. Semakin dekat sujudnya, semakin dekat solusinya. Allah yang sudah janji dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang menjaga istiqomah salatnya, maka Allah akan berikan makhraja, solusi dari berbagai permasalahan. Salatnya dijaga, masalah kelar. Salat enggak, solusi ada, masalah kelar. Enggak sholat, masalah tumpuk masalah tanpa ada solusi. Maka jikalau banyak permasalahan hidup, gampang, berarti sholatnya berantakan. Kenapa? Masalah perlu solusi. Solusinya dari dalam sholat. Semakin jarak jauh jidat dengan tempat sujud, semakin jauh solusi daripada masalahnya. Maka inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita menekankan aqimis sholata lidzikri, sampai-sampai as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama.
Hadirin rahimakumullah, yang pertama, sholat berdasarkan waktu pelaksanaannya, maka ada 3 tipe sholat. Itu ada sholat disebut sholat ada. Yang kedua sholat qada. 3 sholat i'adah. Berdasarkan waktu pelaksanaannya ada 3 sholat. 1 disebut sholat ada, artinya sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Dohor jam 1, asar, sore, maghrib, ya maghrib, isya, malam, itu adalah sholat ada. Yang kedua sholat qada, artinya sholat di luar waktunya, bukan pada waktunya, udah kelewat. Yang ketiga sholat i'adah, sholat yang diulang, apakah sholat sunnah atau sholat fardu, sholat wajib dan sebagainya. Contoh umpamanya kita lagi sholat, ternyata sarung bolong, kita nggak tahu sarung kita bolong, dikasih tahu sama teman kita, bang sholat sarung lu bolong, berarti ketika sholat tadi kita kebuka, namanya kebuka aurat, berarti sholatnya enggak sah, maka sholat yang tadi kudu diulang, namanya sholat i'adah. Dan ini i'adah sering dibahas dalam sholat Jumat. Bila mana imamnya cacat, khutbahnya enggak sempurna, maka wajib i'adah. Maka kita dulu lagi kita mondok, santri banyak, tetapi setelah selesai sholat, assalamualaikum kata guru kita, komat langsung duhur. Kenapa? Karena Jumat yang tadi tidak memenuhi syarat. Jumatan mah Jumatan, tetapi yang Jumatan santri semuanya, namanya santri kan nggak netep, bukan mukimin, maka Jumatan, tetapi setelah Jumatan i'adah diganti dengan dohor. Maka secara waktu pelaksanaannya ada sholat ada, sholat qada, dan sholat i'adah. Di antaranya pula i'adah itu, jikalau seorang imam kualitas fikih dan qiraatnya itu lebih rendah daripada makmumnya, maka dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Halam Hamalatil Quran, la yajuzul qari ayyaqtadiyal bil ummi, tidak boleh orang yang lumayan bacaannya, gitulah katakan gitu, tidak boleh seseorang yang bagus bacaannya, rapih bacaannya, makhraj bacaannya, tidak boleh bermakmum kepada imam yang kualitas bacaan lebih rendah daripada dia, gak boleh, harus maju yang lebih bagus. Maka inilah kaidahnya. Kenapa? Karena nanti imam tidak bisa menanggung daripada kecacatan Fatihahnya. Maka dalam hal ini ada konsekuensi di dalam sholat yang mengakibatkan kudu diulangnya sholat karena adanya ketidaksempurnaan. Dalilnya berkaitan yang akan kita bicarakan tentang sholat qada. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, di mana Rasul berkata, man nasiyatan, barang siapa orang yang lupa sholat, ditinggalkan sholat, dilewatkan sholat, fal yusolli idza dzakaroha, maka hendaklah sholat ketika ia ingat. Ini dalil bahwasanya walau kita lewat sholat, apakah lupa, ketiduran dan sebagainya, apapun masalahnya, ditinggalkanlah sholat, maka fal yusolli, hendaklah dia segera sholat idza dzakaroha, bila mana ia mengingatnya. Dan inilah yang menjadi dalil depannya, la kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kifarat, tidak ada tebusan bila mana orang enggak sholat kecuali dengan sholat, karena utangnya sholat ya dibayar sholat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kifarat, tidak ada denda, tidak ada tebusan bagi orang yang meninggalkan kecuali dengan sholat. Ini
Bagi siapa? Bagi orang yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup kalau punya utang, apakah sakit umpamanya, mentang-mentang umpamanya banyak duit, saya mah gak mau kodok, bayar fidyah aja kagak boleh. Fidyah orangnya masih hidup nggak boleh. Selama masih hidup la kafarotalaha, tidak ada penggantian sholat kecuali dengan sholat, kecuali bila mana seseorang meninggalkan sholat apakah sakit dan sebagainya lantas keburu meninggal, bahasanya beda lagi. Jadi la kafarota illa dzalik, jangan kemana-mana pembahasannya. Tidak adanya fidyah, tidak adanya tebusan selaginya orangnya masih hidup, maka enggak bisa sholat yang ditinggalkan diganti dengan fidyah padahal orangnya masih hidup, kecuali kalau sudah meninggal. Ihtiyat para ulama, fatwa Imam Subki, maka ditambal dengan fidyah nanti di belakang. Wa aqimis sholat li dzikri, karena tujuannya sholat dilaksanakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu. Inilah dalil pensyariatan qada sholat. Fal yusolli menggunakan fi'il amar. Al aslu fil amri lil wujub, menunjukkan bahwa qada sholat hukumnya wajib. Selanjutnya ibadah, ada ibadah yang tidak bisa dikodok, ada ibadah yang bisa dikodok. Enggak semua ibadah bisa dikodok, ada ibadah yang tidak bisa dikodok. Kalau sudah kelewat ya udah kelewat. Mana contohnya ibadah yang tidak bisa dikodok? Satu, sholat Jumat nggak bisa dikodok. Kalau udah habis waktunya udah nggak bisa dikodok. Nah Jumat hanya dilaksanakan pada waktu Jumat, nggak ada kodok Jumat, diganti dengan duhur kalau ada. Umpama orang nggak Jumatan, maka kodonya bukan sholat Jumat, sholat dohor. Dua, sholat mutlak, nggak ada kodok sholat mutlak. Contoh mana sholat mutlak? Contoh sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat seseorang masuk ke masjid keburu duduk, maka nggak ada kesempatan dua kali untuk tahiyatul masjid, maka sudah hilang kesempatannya, nggak perlu dikodok. Yang ketiga, haid dan nifas. Perempuan haid sedang nifas, selama nifas tidak perlu dikodok sholatnya. Maka ada ibadah yang bisa dikodok, apa saja? Dalam teknis pengkodokannya ada yang kodok kapan saja, mau kita. Yang kedua, kodoknya tertentu, kagak boleh semaunya kita, harus pada waktu yang ditentukan. Yang pertama, ibadah apa saja yang kodoknya bisa kapan saja? Satu, sholat 5 waktu. Jadi ada kodok yang memang terserah kita mau kapan, walaupun kaidahnya lebih cepat, lebih baik. Karena tadi hadisnya menggunakan fal yusolli. Dalam ilmu ma'ani, fa itu adalah huruf sambung yang memaknai tidak ada jeda antara dua amaliyahnya, langsung segera. Utamanya bila mana kodok jangan dientar-entar, takutnya keburu meninggal. Maka lebih utama dainullah ayyuqdo, hutang kepada Allah dianjurkan disegerakan. Hutang puasa, hutang sholat segerakan daripada hutang-hutang yang lain. Yang kedua, kurban. Umpamanya mau kurban kita kagak jadi, kapan dikodoknya? Kapan saja. Maksud kapan saja? Ya kapan saja, tahun depan. Mau tahun depan, tahun depannya lagi, yang penting kapan daripada waktunya. Yang kedua, dikodok tapi tidak sembarangan waktunya, harus pada waktu yang tepat. Mana contohnya? Adalah ketika salat id. Umpama kita kesiangan salat id, pas kita bangun udah pada bubar, waduh udah pada bubar, dikodok bisa kapan? Ya tahun depan dikodoknya, nggak bisa sekarang, udah ketahuan ini. Maka tahun depan. Kenapa nggak bisa? Salat id udah dewek-dewekan udah umpamanya begitu, keburu habis waktunya maksudnya mah, maka kodonya kapan? Tahun depan, itu pun kalau ada umur. Yang kedua,
Kodok bisa, tapi nggak boleh sembarangan, harus pada waktu tertentu. Contoh haji. Nah, kalau haji batal, rukunnya nggak dilakukan. Kalau wajib kan bisa ditambah dengan dam. Kalau rukun haji nggak bisa. Amaliyah ibadah haji yang harus dilaksanakan harus tidak boleh dilakukan dan tidak bisa digentikan, disebut rukun haji. Rukunnya lewat, sholat kayak rukun, rukunnya nggak ada, batal sholatnya. Rukun haji nggak dilaksanakan, udah batal hajinya. Maka karena batal kudu diulangi hajinya kapan? Ya tahun depan. Maka tidak boleh haji kodonya sembarangan, kecuali kalau hal-hal ibadah yang lain. Maka dalam ini kita akan perinci berkaitan kodo dalam hal perihal sholat. Hadirin rahimakumullah, yang wajib kodo sholat, siapa saja yang wajib mengkodo sholat? Yang pertama, orang yang murtad dan masuk Islam. Orang murtad, Islam, murtad, masuk lagi. Maka selama dia murtad, umpama murtadnya setahun, maka selama setahun wajib dikodok. Paham ya? Umpamanya orang Islam nih, orang Islam murtadnya setahun, masuk lagi Islam, berarti selama murtadnya sholatnya wajib dikodok. Jadi wajib dikodok adalah orang yang murtad masuk Islam kembali. Yang kedua, orang yang mabuk dengan sengaja. Orang yang mabuk, namanya orang yang mabuk nggak sah sholatnya. Maka selama dia mabuk, umpamanya mabuk 3 hari, sampai berhari-hari, terus eling, sadar, maka ketika sadar, hitung berapa kali sholat yang ditinggalkan ketika mabuk. Jangan sampai mabuk janda aja. Yang ketiga, orang yang sengaja meninggalkan, sengaja kagak mau sholat, maka selama ditinggalkan, hitung berapa kali sholat yang ditinggalkan, kodok, wajib kodoknya. Yang ketiga, wanita haid nifas akhir waktu sholat. Nah ini, yang jarang-jarang secara detail disampaikan. Selintas perempuan itu kalau haid nifas udah kagak wajib kodo, kan gratis. Yang wajib dikodo hanyalah puasa. Di dalam kitab Ukudul Jen, Fathul Mu'in, Fathul Qorib dibahas detail dalam kitab Bajuri. Bila mana seorang perempuan haid, perempuan nifas, selesai haid nifasnya, umpama selesainya jam 5 sore, setengah 6. Kalau setengah 6 berarti masih ada waktu sholat asar. Pertanyaannya, yang wajib dia lakukan bukan hanya sholat asar, maka wajib sholatnya dohor dan asar. Jadi kaidah mengkodonya bukan hanya sholat asarnya saja, tapi duhur dan asar. Sama bila mana selesai haidnya isya, bukan hanya isya yang sholat, tapi maghrib dan isya. Jadi pasangan jamaknya. Pasangan jamak dohor sama asar, maghrib dengan isya. Kecuali kalau selesai haidnya dohor, ya dohor aja. Tapi kalau selesai haid nifasnya asar, maka sholatnya dohor dan asar. Selesai nifas haidnya isya, maka maghrib dan isya dikodoknya. Maka inilah kriteria orang-orang yang wajib mengkodok. Satu, kenapa orang murtad wajib mengkodok? Karena bila mana orang murtad hakikatnya sholatnya enggak sah. Orang Islam keluar murtad, otomatis bila masuk Islam, selama murtadnya dia hitung berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, dikodok ketika masuk Islam kembali. Maka inilah 4 kriteria orang-orang yang wajib kepada mereka untuk mengkodok sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang yang tidak wajib kodok. Kalau yang tadi wajib kodok, ini mah gak wajib. Siapa saja ninggalin tapi gak wajib kodok. Nah inilah yang harus kita teliti, terutama ketika kita menghadapi orang tua kita yang sudah sakit-sakitan. Bener gak wajib kodok? Jangan-jangan gak usah
kodok. Lihat, siapa orang yang enggak wajib kodok? Satu, anak belum balik. Anak kita belum balik walaupun kagak sholat enggak wajib kodok. Kenapa? Bukan ahli taklif, belum wajib sholat. Karena enggak wajib sholat, kalau enggak sholat enggak harus dikodok. Satu, anak yang belum balik meninggalkan sholat, maka sholat yang ditinggalkannya tidak wajib dikodok. Yang kedua, orang gila. Umpamanya ada orang gila, selama dia gila, maka sholat yang ditinggalkan enggak wajib dikodok. Yang ketiga, yang tidak wajib dikodok adalah orang buta, orang tuli. Udah mah buta, udah mah tuli, dah ngasih taunya gimana tuh? Kalau buta doang ngedengar azan. Kalau umpamanya tuli tapi bisa ngelihat, TV bisa dikelihat. Ini mah buta, ini mah tuli. Jadi kalau ada orang udah buta, udah tuli, udah nggak wajib sholat. Kalau dia pun kagak sholat nggak wajib kodok. Kenapa? Tidak terkategorikan ahli taklif. Kenapa? Dia tidak bisa melihat informasi, tidak bisa mendengar informasi. Dah bagaimana ibadah? Jikalau dia nggak sholat, maka meninggalkannya dia sholat tidak wajib dikodok. Yang ketiga, orang pikun. Nah, ini dia. Umpama ini mah kita punya orang tua, udah selang-seling dah, udah kagak nyambung, diajak ngobrol ngalor ngidul. Diajak tanya ini, oh nah udah kagak ngeklik dah, udah kagak ngeklik. Udah mah umpamanya makan di sana, minum, dah semuanya di sana. Sampai memori ingatannya udah enggak connect, udah enggak berpikun. Nah, ketika orang sudah pikun maka sudah bukan ahli taklif lagi, enggak wajib sholat. Karena tidak wajib sholat, kalau enggak sholat enggak usah dikodok. Kenapa? Karena sudah tidak ada kewajiban sholat lagi. Kenapa pikun? Salah satu dasar disebut ahli taklif karena adanya akal yang bisa memahami perintah sholat. Kalau akal sudah nggak bisa berfungsi, pendengaran, penglihatan, komunikasi sudah nggak nyambung, pikun, nggak sholat, nggak wajib. Kalau nggak wajib dikodok, nggak perlu dibayar fidyah, karena enggak ada wajib kodok kecuali kalau masih sehat, masih bisa nyambung, meninggal, maka antisipasi ikhtiar keluarganya ditambahlah dengan membayar fidyah. Tapi kalau pikun mah udah blank, itu mah udah pemutihan, bukan lagi ahli taklif. Yang ketiga, haid dan nifas. Selama haid, selama nifas perempuan maka tidak wajib dikodok. Selanjutnya, orang-orang yang mu'alaf, awalnya kafir, udah lama kafir, memang awalnya emak bapaknya bukan orang Islam, masuk Islam bersyahadat, selama dia kafir maka sholatnya tidak usah dikodok. Beda dengan masalah orang murtad. Orang murtad Islam, keluar Islam, masuk lagi, selama murtad maka sholatnya wajib dikodok. Inilah orang-orang yang tidak wajib dikodok sholatnya. Bila mana kodok sholat tidak wajib, maka tidak ada pembebanan untuk membayar fidyah. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, syarat wajib kodok sholat. Syaratnya apa saja seseorang wajib mengkodok sholatnya? Satu, orang muslim. Orang muslim maksudnya orang murtad masuk Islam, kan muslim. Maka bila mana orang murtad masuk Islam, dia sudah muslim. Selama dia muslim masuk Islam, maka jadi ahli taklif, wajib sholat, maka wajiblah kodok baginya. Yang kedua, berakal sehat. Berarti kalau orang yang pikun nggak wajib kodok. Orang gila nggak wajib kodok. Bocah kecil yang belum ngerti memahami agama nggak wajib kodok. Kenapa? Akal fungsinya belum sempurna. Maka bila mana akalnya nggak sehat, gilakah itu, pikunkah itu, idiotkah itu,
ninggalin sholat nggak wajib kodok. Yang selanjutnya balik, artinya selama tidak balik anak kecil ninggalin sholat maka tidak wajib kodok. Maka inilah syarat ketentuan wajibnya sholat kodok. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih Pak Ustadz sampai sebegitunya para ulama menekankan wajibnya kodok sholat? Satu, urgensi tujuan utama dalam sholat kodok. Satu, agar orang yang meninggalkan sholat tidak termasuk calon ahli neraka sakor. Dalam surat Al-Muddathir ayat 42-43, masalakokum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, penyebabnya kami masuk ke neraka sakor karena kami adalah orang-orang yang kagak sholat. Inilah ihtiyat para ulama supaya orang mukmin, orang muslim enggak nyemplung ke neraka. Maka ada namanya qada sholat supaya tidak masuk daripada calon-calon penghuni neraka sakor. Selanjutnya, prioritas amal yang akan menjadi timbangan hisab, awwalu ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, supaya nanti kalau diperhitungkan dihisab pertama kali tentang masalah sholat, supaya pertanyaannya lancar, urusannya beres ketika di dunia, qada sholatnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya sebab yang menyebabkan wajib qada sholat. Kenapa sih harus qada sholat? Satu, terjadi peperangan, maka boleh meninggalkan sholat, lanjut nanti di qada. Yang kedua, yang menyebabkan wajib qada sholat, artinya ditinggalkan sholat nanti di qada karena kondisi perjalanan. Lihurmatil waktu, air kagak ada, waktu mepet, seperti banyak terjadi pada musafir. Sering kami sampaikan di manasik umroh, para jemaah yang berada di pesawat itu kredit Pak, mau wudu kagak bisa, sempurna tayamum kagak bisa. Bagaimana sholatnya? Ala kuliah, sholat darurat seada-adanya, sebisa-bisanya. Air kagak ada, tayamum repot dan sebagainya. Waktu, tempat, kondisi tidak memungkinkan. Bagaimana sholatnya? Sholat seada-adanya, sholat sebisa-bisanya. Itu percis kondisi seperti orang di ICU di UGD. Orang di ICU di UGD wajib sholat nggak Pak? Wajib sholat nggak di ICU UGD? Dah wajib. Bagaimana sholatnya Pak Ustadz? Kan kagak wudu, kagak tayamum. Bisikin, Mbak, sholat. Sholatnya ya sebisa-bisanya dia, terserah. Wabi kolbihi, terserah. Yang penting sholat. Nanti kalau sudah sehat tinggal di qada. Pulang umroh tinggal di qada. Jangan metang-metang, kan musafir, kan sakit, kan di ICU, mati aja. Berarti dia mati ninggalin ilah. Tuh Pak, pertanyaannya di ICU di UGD ada yang ngebisikin sholat? Ngebisikin sholat ada? Ilah, diantepin baik udah ngorok mati dah, ilaha illallah. Ingetin sholat kagak ada, nalkinin kagak ada. Maka inilah pentingnya bagaimana orang sekitar kita paham tentang kewajiban sholat. Selanjutnya, keadaan sakit, maka boleh nanti meninggalkan sholat karena tidak dipaksakan kagak bisa, umpamanya di qada nanti kalau sudah sehat. Selanjutnya haid, nifas, suci dari waktu tadi boleh meninggalkan karena waktu mepet, nanti setelah selesai mandi sesudah sebagainya maka di qada sholatnya. Selanjutnya tidak ada air, tidak ada tanah, ini kondisi lihurmatil waktu, mepet waktu, nyari air kagak ada, mau tayamum umpamanya baju pada kotor, pada najis, maka sholat sebisa-bisanya nanti
diqodho dalam kondisi ketika tidak ada halangan. Tertidur, orang tidur subuh kesiangan, maka wajib diqodho nantinya. Kapan kodonya? Ya ketika bangun. Emang boleh Pak Ustadz subuh jam 8? Dah boleh, daripada kagak sama sekali. Itu namanya qodho sholat. Kan tadi dalilnya, man nasiya sholah, barang siapa lupa, ketiduran kayak kecapean kayak kondisi apapun, fal yusolli idza dzakaroha. Sholatlah ketika ingat, ketika ada waktunya. Hadirin rahimakumullah, inilah hal-hal yang menyebabkan seseorang mewajibkan qodho sholat. Selanjutnya kita percepat. Nah ini dia, qodho sholat dalam pandangan madhab. Emang benar sholat perlu diqodho? Kita lihat bagaimana pandangan 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal. Yang pertama madhab Hanafi. Lihat yang dilingkarin. Waman fatahu sholat. Madhab Hanafi, barang siapa yang ketinggalan meninggalkan sholat, qodhoha, maka hendaklah dia mengqodho idza dzakaraha, ketika ia ingat. Satu, madhab Hanafi. Yang kedua, anna kulla sholatin fatat anil waqti ba'da thubuti wujubiha fihi fa innahu yalzamu qodhoha. Sholat yang ditinggalkan, maka karena sudah wajib kepadanya, maka wajib diqodhonya. Kesimpulannya, madhab Hanafi mewajibkan qodho sholat. Satu. Yang kedua, madhab Maliki. Bagaimana pendapat madhab Maliki tentang qodho sholat? Yang pertama, waman nasiya sholatan maktubatan au nama anha, barang siapa orang lupa sholat atau ketiduran, fal yusolliha, maka sholatlah ia. Qodho maksudnya. Yang kedua, al faslu awal fil qodho, bab pertama dalam masalah qodho, wahwa wajibun, qodho sholat itu hukumnya wajib. Yang ketiga, al qodho iqa'u sholati ba'da waqtiha, adapun mengqodho, menunaikan sholat di luar waktunya, maksudnya qodho sholat, fahuwa wajibun, hukumnya wajib. Kesimpulannya, madhab Maliki mewajibkan qodho sholat. 2, 3 madhab kita. Nah ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, waman wajabat alaihi sholah falam yusolli, barang siapa wajib kepadanya sholat dan dia tidak sholat, apakah ketiduran, sakit dan sebagainya, hatta fatal waktu, sehingga habis waktunya, lazimahu qodouha, maka wajib kepadanya qodho. Man lazimahu sholatun fatatu lazimatu qodouha, barang siapa yang wajib sholat, maka wajib mengqodhonya bila mana meninggalkan sholat. Artinya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, qodho sholat hukumnya wajib. Madhab keempat terakhir, madhab Hambali. Bagaimana pendapat madhab Hambali perihal qodho sholat? Iza kasuratil fawaitu alaihi yatasyaghalu bil qodho malam yalhiqu masyaqqatun fi badani au mali. Lebih keras lagi, bila mana orang punya utang sholat, meninggalkan sholat, menurut madhab Hambali lebih baik memprioritaskan qodho sholat daripada yang lain. Kalau punya qodho sholat sunnah qobliyah, gak usah, mendingan bayar qodho. Kenapa? Lebih utama hutang kepada Allah, utamakan. Bayar utang mah hukumnya wajib. Sholat sunnah qobliyah mah hukumnya sunnah. Bila mana ada 2 ibadah, dua hukumnya yang didahulukan yang hukum wajib. Selama orang punya qodho sholat, maka amaliyah sunnah di nomor 2 akan utamakan qodho sholat. Saking segitunya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal menekankan wajibnya menjaga terutama dalam masalah qodho sholat. Sebelum dilanjutkan, bila mana ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Ayo, ada yang mau nanya? 1, cuma 1, 2, 3. Wah, ini di antara ketiga saya yang nanya duluan. Kadang kita melaksanakan acara walimah, hajatan. Itu pengantin, terutama pengantin pria, wanita, karena sudah make up, maka ditinggalkan sholat. Apakah itu memang uzur meninggalkan sholat gara-gara make up atau sebaliknya? Termasuk
Sahibul bait melayani tamu sehingga meninggalkan sholat. Pertanyaannya. Next, silakan. Siapa dulu tadi yang ngangkat? Yang udah berangkat haji duluan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gini, seusia kita sekarang ini mungkin dulu ya mungkin dari semenjak balik sampai sekarang mungkin ada sholat-sholat yang tertinggal karena kita main atau apalah ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kita hitung dari semenjak balik misalnya 17 tahun atau dari mimpi atau gimana Ustadz? Kita kan nggak tahu tuh hitungannya. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mengkodok? Apakah setiap selesai sholat itu zuhur kita langsung kodok atau bagaimana Pak Ustadz untuk itu? Dan ngitung yang tadi sejak 17 itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, Pak Hadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanyakan, seringkali kan kalau orang sudah meninggal itu katanya sholatnya bisa dibayarkan fidyah. Nah ini mohon pencerahannya, apakah sholatnya si almarhum ini bisa ditutupi dengan fidyah atau tidak? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu yang harus dikodok itu kan yang murtad ya. Nah misalnya nih tadi kan selama setahun murtadnya kan. Nah terus teknis pelaksanaannya tadi kayaknya belum dijelaskan ya. Teknis selama setahun itu gimana cara mengkodoknya gitu loh. Kan 365 hari itu kan. Nah piye cara pelaksanaan mengkodoknya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kodo versus hajatan. Yang kedua, kodo di masa balik. Yang ketiga, fidyah untuk sholat. Yang keempat, kodo si murtad. Yang pertama, bagaimana pencerahan agama berkaitan pengantin dan keluarga hajatan kerap sering dan terkadang meninggalkan waktu sholat dengan alasan ribet masalah make up. Satu, menghormati tamu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Ini kadang-kadang jadi alasan. Kan menerima tamu, membahagian mereka itu kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas, bila mana ada dua urusan bertaarud, bertabrakan, urusan manusia dengan urusan Allah, maka dahulukan urusan Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh tunduk taat ngikutin aturan manusia jika dengan mengikuti aturan manusia jadi dosa kepada umpama nggak usah sholat, ntar kalau sholat luntur make upnya. Ini aturan siapa? Aturan manusia. Ngikutin aturan manusia, jika ngikutin konsekuensinya ninggalin. Maka jika ngikutin aturan manusia mengakibatkan dosa, tidak boleh. Walau ada satu pendapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, hanya sependapat ulama saja, diperbolehkan menjamak, bukan meninggalkan, menjamak sholat. Kenapa? Karena hajatan ini dianggap satu kegiatan yang hanya terjadi seumur hidup sekali. Alasannya itu. Dan itu pun hanya segelintir pendapat ulama yang memperbolehkan menjamak, bukan meninggalkan sholat. Kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ngikuti aturan manusia jika dengan mengikuti aturannya malah mengakibatkan
dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengantisipasi sholat-sholat ketika kita menjelang balik. Para ulama mengajarkan seumpama kita prediksi ketika dulu menjelang akhir balik kita ada beberapa sering sholatnya kurang sempurna atau meninggalkan sholat, maka disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, bila mana memang kita yakin prediksi kita ketika menjelang balik bader kita umpamanya jarang sholat buah umpamanya, bila mana memang yakin kita ketika awal-awal balik jarang sholat atau enggak sempurna, dianjurkan sekali untuk mengkodok sholat kapan ada waktunya. Duha ganti kodok, tahajud duha ganti kodok. Duha mah hukumnya, tahajud hukumnya, ganti duha dengan kodok, tahajud dengan kodok. Dengan kodok duhanya pahala dapat, tahajud pahala dapat, walau sholatnya sholat kodok. Para ulama mengajarkan jika memang kita punya kodok, duha ganti dengan kodok, tahajud dengan kodok. Sampai para ulama qiyamul lailnya kodok, qiyamul lailnya atau kodok, tahajudnya tuh mengkodok. Kenapa? Ihtiyat ketika masa mudanya mungkin banyak ninggalin sholat, banyak yang bolong-bolong, maka qiyamul lailnya, witirnya bukan witir diganti, tetapi waktu-waktu duha, waktu tahajud, sholatnya diisi dengan sholat kodok. Maka kapan saja selama kita ada kesempatan, maka diisi dengan kodok sholat. Yang ketiga berkaitan pembayaran fidyah. Fidyah itu bukan untuk mengganti sholat. Sholat la kafarotalaha illa zalika, tidak ada pengganti sholat kecuali sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa, waladina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau puasa mah bisa diganti dengan fidyah. Kalau sholat tidak ada pengganti kecuali dengan sholatnya itu sendiri. Ijtihad para ulama, fatwa Imam Subki, disunahkan wa yustahabbu, dianjurkan ahli warisnya membayar fidyah untuk ikhtiar, menambal kekurangan, menutup kesempurnaan daripada sholatnya si mayit dengan membayar fidyah. Itu fatwa Imam Subki, dipakailah oleh para ulama sebagai bentuk ikhtiar. Kalau seumpama ada sholat yang kelewat, sholat yang enggak sempurna. Maksud enggak sempurna tuh begini, ketika sakit sholat, kan sholatnya orang sakit sempurna enggak? Sempurna enggak orang sakit sholatnya? Mungkin mah sholat tapi bawa najis, sholatnya mungkin enggak sempurna kayak tadi darurat. Maka yang begini-begini ditutup, ditambal kesempurnaannya dengan membayar fidyah. Ini adalah ihtiyat, ijtihadnya para ulama. Cuma teknisnya yang banyak perlu diluruskan. Dalam Fathul Mu'in I'anatut Talibin, sepakat para ulama, al muslimuna bisyurutihim, orang muslim itu tergantung akadnya, tergantung niatnya. Innamal a'malu, kalau memang fidyah ya fidyah, kalau memang sedekah ya sedekah. Fidyah itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah orang fakir miskin kasih, orang kaya boleh nggak sedekah orang kaya? Nah, boleh-boleh aja. Sedekah mah tidak ada patokan kepada siapa-siapa. Tidak ada patokan ukurannya, tidak ada batasan waktu, dan tidak ada mustahik tertentu. Kepada siapapun sedekah mah boleh. Fidyah enggak kayak sedekah. Fidyah mustahiknya hanya dua. Mustahiknya adalah fakir miskin.
bila mana pembagian fidyah dibagikan ketika tahlilan, hati-hati, khawatir ada orang yang rumahnya 4 tingkat, mobilnya Pajero 4, tahlilan nerima. Paham ya? Iya. Maka biasanya ketika penyerahan fidyah itu simbolis, guru ngaji panggil, ustadz panggil, simbolis doang. Nanti sama ustadz kami serahkan kembali kepada keluarga untuk membagikannya kepada mustahik yang berhak menerimanya. Maka ketika tahlil jangan ngarep-ngarepin, takutnya kita kagak berhak menerima fidyah. Kenapa? Karena memang niatnya ngebayar fidyah, bukan sedekah biasa. Kecuali kalau keluarga begini, Pak Ustadz ini mah sedekah bukan fidyah. Fidyah mah udah dibedain, udah 3 karung, ini mah sedekah. Nah aman begitu mah. Kalau sedekah mah bagi semuanya, namanya sedekah, ngalir pahalanya buat almarhum. Tapi kalau niatnya fidyah, hati-hati, harus tepat sasaran seperti zakat, ada mustahik khususnya. Yang keempat, apa tadi ya? Sampai lupa itu. Oh, murtad. Bagaimana kodoknya si murtad atau kodoknya tadi yang menjelang akil balik pada bolong-bolong. Nah, ini baru diceritain. Tata cara sholat kodok. 1. Jumhur ulama, mayoritas para ulama menyampaikan bahwa sholat kodok itu mengikuti jahar sirnya. Kalau kodok duhur ya sir, kalau kodok maghrib ya bacaannya kenceng. Tapi menurut Imam Syafi'i kondisional saja, enggak harus ngikutin kenceng sirnya, boleh pelan-pelan aja. Takutnya kodok subuh jam 10. Kan subuh mah kenceng ya, kenceng. Pas Allah Bismillahirrahmanirrahim kata bininya, buset laki kita diam lagi ngamalin kodok. Jadi kondisional aja, kondisional. Ini mah hebat ulama mah kondisional. Kenapa? Kodok itu kan aib. Aib kita meninggalkan sholat, jangan sampai aib diketahuin sama orang. Kalau perlu nyumput kodoknya, jangan sampai ketahuan orang lain. Ustadz kodok tuh kan. Umpamanya gitu mau gitu. Yang kedua, diwajibkan tertib sesuai urutan. Jadi kalau duhur dulu, terus asar, jangan asar terus duhur. Jadi ngikutin urutannya. Yang kedua, tetap disunahkan adzan iqomah kalau mau, namanya sunnah. Yang ketiga, boleh dilakukan berjamaah atau sendiri. Berjamaah kodok, emang dia mah bareng-bareng kagak sholat, berarti jamaah kodoknya. Bareng semuanya. Umpamanya contoh. 3 orang mancing. Ini mah contoh, namanya gora contoh karena tuh. Umpamanya 12 tuh. Dohor asar 12, 3 orang kagak sholat dohor asar. Ntar kodonya bareng-bareng 3-3-nya berjamaah kodok, kagak ngapa-ngapa. Ini mah cuma contoh doang. Yang kedua, boleh sendiri-sendiri, tidak ada patokan mau jemaah atau sendiri. Yang ketiga, boleh dilakukan dalam waktu terlarang. Boleh ba'da subuh, boleh ba'da asar, boleh. Kenapa? Ini mah utang. Utang mah tidak ada larangan. Umpamanya ada orang ngutang ke kita. Jam 12 malam mau bayar, terima enggak? Orang punya utang ke kita nih, orang ke kita. Jam 12 malam mau bayar, terima? Terima bayar, orang bayar utang, maka kodok mah tidak ada waktu larangan. Baduhur gas, bada asar gas, yang penting keburu lunas, intinya mah itu. Bagaimana ngaturnya? Maka bila mana kodonya kodo pasti, hitungannya pasti, maka yang sunah-sunah nomor 2-in dulu. Qobliyah ganti ba'diyah, ganti duha, ganti tahajud, ganti diisi dengan sholat kodok. Kenapa? Dainullahi ahakku ayyuqdo. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarin. Selanjutnya, sengaja tinggalkan sholat wajib kodok apa enggak? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia berdosa besar.
tidak menjadi murtad ataupun kafir. Orang nggak sholat, nggak murtad kafir, cuman minal kabair, pelaku dosa besar. Dalam jumhur ulama, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hanya melakukan dosa besar, bukan kafir, bukan murtad. Beda dengan fatwa tetangga sebelah. Nah, lihat Pak, tengah sebelah nih fatwanya. Supaya tahu, ini fatwa tetangga sebelah nih. Ibnu Hazm al-Andalusi dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, juz 2 halaman 242. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia. Ini muftinya Pak fatwanya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur syar'i, sengaja gagal sholat dalam waktu tertentu, satu, tidak wajib qada, kagak usah. Nih fatwa sebelah nih. Orang nggak sholat gak usah kodok. Memang udah habis waktunya. Jadi fatwanya udah jelas. Orang gak sholat gak usah kodok. Cuman konsekuensinya orang yang ninggalin sholat tidak wajib kodok. Cuma dia murtad kafir. Ilah fatwanya Pak keras banget ya. Tetangga sebelah nih. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Jadi dalam fatwa-fatwa para ulama sisi kiri, kalau orang ninggalin sholat nggak wajib kodok. Kenapa nggak wajib kodok? Orang udah habis waktunya, ngapain dikodok? Karena sholat itu wajib. Kenapa? Annas sholat inna sholakanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu wajib karena ada waktunya. Habis waktu ya nggak usah sholat, nggak usah kodok, nggak usah diulang, kurang waktunya udah habis. Akan tetapi konsekuensinya orang yang meninggalkan sholat sengaja tanpa udzur syar'i, maka konsekuensinya dia murtad kafir, keluar agama Islam. Ilaha illallah. Kalau orang udah murtad kafir gara-gara ninggalin, bukan cuma murtad kafirnya, lihat konsekuensinya Pak. Kalau orang dicap sudah label murtad kafir, ini konsekuensinya. Kalau orang disebut murtad kafir, konsekuensinya adalah satu, gugur semua amal perbuatannya. Hajinya hapus, puasanya hapus, wong dia murtad. Kembalikan nolak, gagak punya tabungan apa-apa, orang murtad. Berarti kalau menurut pendapat para ulama ini, orang yang enggak sholat hapus semua amal perbuatannya tanpa terkecuali. Yang kedua, gara-gara murtad, gara-gara menjadi kafir, istrinya otomatis tertolak. Kan otomatis, orang udah beda agama. Karena beda agama, maka otomatis terjadi perceraian. Kenapa? Dalam agama Islam tidak boleh nikah beda agama. Umpama awalnya mah lakinya Islam, bininya Islam, dua-duanya Islam, murtad satu, otomatis langsung tertolak. Dan bukan hanya tertolak, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Mawani'ul irsi, salah satu penghambat seseorang tidak dapat warisan adalah beda agama. Lakinya murtad, selesai, warisannya nggak ada. Bapaknya kaya, emaknya kaya, anaknya murtad, dapat warisan nggak ada. Kenapa? Beda agama. Yang ketiga, putus perwaliannya, anaknya soleh, perempuan mau nikah, babanya kafir, keluar murtad, maka babanya putus perwaliannya, tidak bisa mewali nikah untuk anak perempuannya. Yang selanjutnya, haram menikahnya siapapun. Kenapa? Karena dia murtad. Orang yang murtad itu adalah orang yang tidak punya agama. Kan kesono kagak kesini kagak, namanya murtad. Maka inilah konsekuensi bagaimana komprehensifnya pandangan para ulama menitik beratkan bagaimana kebijakan limaslahatidin lihibdidin adanya konsep man nasiya sholatan fal yusolliha idza dzakaroha. Rasul berkata, bila mana lupa meninggalkan sholat, maka hendaklah lakukan sholat dalam konsep qada sholat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Selama masih ada kesempatan, kesehatan, adzan berkumandang, maka datangi adzan sebelum
adzanin. Iya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada